Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Alhamdulillah, saya Willy Sardi Damanik. Dan tentunya sahabat keluarga muslim, saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh rekan saya, Ahdi Ade. Apa kabar Ahdi Ade? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Baiklah Ahdi Ade, kali ini kita berkesempatan ya di program baru tentunya. Program baru, spesial Ramadan ya. Spesial Ramadan ini yaitu video reaction namanya Ahdi Ade. Masya Allah, sahabat keluarga muslim. Jadi di video reaction ini nanti kita akan melihat beberapa video ya. Nah tentunya di video tersebut kita akan memberikan reaksi, memberikan komentar ya. Videonya ini ada yang mungkin kurang baik ya, namun bukan berarti tidak layak untuk ditonton. Dan juga ada video yang baik dan mudah-mudahan videonya ya itu bisa menginspirasi kita semua. Nah dan tentunya bisa kita ambil pelajaran nih sahabat keluarga muslim. Mudah-mudahan. Ya, baiklah Ahdi Ade, sudah siap ya tentunya untuk memberikan reaksi kita nih terhadap video yang pertama akan kita tonton nih sahabat keluarga muslim. Videonya tentang apa nih kira-kira? Cluenya video pertama kita ini Ahdi Ade itu seseorang yang sangat menggilai emas. Nah, Emas, oke. tidak ada yang aneh sebenarnya ya. Iya. Nah, namun biasa wajar ya. Iya wajar ya. Nah, namun seseorang ini itu adalah seorang lelaki. Oh, oke. Nah, Di situ salahnya. Nah, itu dia salahnya. Di situ ya. dan ya akan menjadi unik jadinya ya. Baiklah Ahdi Ade, langsung saja nih Ahdi Ade, kita lihat video yang pertama kita nih Ahdi Ade. Ya. Wah. Ini dia Tran Ngoc Puch. Nah, pria berumur 36 tahun berasal dari Vietnam. Wah, ini dia sudah sangat lama sekali menggilai emas ini Ahdi Ade. Wah. Dari luar biasa ya besarnya ya. Jadi ini bobotnya aja sudah tidak wajar sepertinya. Dari bentuknya sudah tidak wajar ya, apalagi dari bobotnya. Udah oversize ya. Oversize. Nah, jadi dia ini sudah mulai menggilai emas itu karena dari Feng Shui yang ia dengar. Oke. Nah, jadi emas itu menurut Feng Shui ya itu akan membawakan kejayaan nih sahabat keluarga muslim. Feng Shui ini apa ya, tradisi yang ada di Cina ya? Ya, tradisi seperti Cina. apa? Mungkin menebak ataupun membaca keberuntungan. Keberuntungan. Nah, oke. Tentunya ini tidak apa ya? Di dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Tidak ada sama sekali sahabat keluarga muslim. Nah, jadi untuk pertama kali si Puch ini itu punya perhiasan yaitu kalung yang ia pakai nih sahabat keluarga muslim. Yang gede ini ya. Nah, jadi kalung yang ia pakai yang mainannya itu bergambarkan kuda bersayap. Wah, bahkan nih sahabat keluarga muslim ya. Si Puch ini itu pernah mengalami sakit leher. Nah, karena bobot kalung yang ia pakai nih sahabat keluarga muslim. Gimana nggak sakit ya kan? Ini kira-kira sampai 10 kiloan mungkin ya. Ya, kurang lebih lah barangkali. Ya, karena emas kan juga berat. Nah, itu dia benda logam padat tentunya ya Ahdi Ade ya. Nah, dan ini ia berencana, ini Ahdi Ade dan sahabat keluarga muslim, ia berencana untuk kedepannya ia akan menempah baju yang terbuat dari emas. Wah. Jadi udah kayak raja-raja totalitasnya ya. Nah, itu dia si Puch ini. Nah, kemudian juga Ahdi Ade ia juga ingin menempah atau membuat peralatan makannya terbuat dari emas juga. Waduh. Jadi semuanya itu berhubungan dengan emas. Pakaiannya, emas. perhiasannya, bahkan tempat makannya atau minumnya juga ia akan membuatnya terbuat dari emas. Tapi kalau dilihat giginya belum emas ya. Nah, itu mungkin kedepannya nih Ahdi. Nunggu ompong dulu mungkin. Barangkali ya, kita tidak tahu. Mungkin ada rencana kedepannya si Puch ini akan membuat giginya terbuat dari emas juga. Mungkin ya. Nah, atau bahkan mungkin kalau bisa biji matanya juga terbuat dari emas nih Ahdi. Jadi karena memang apa ya, mengikuti Feng Shui tadi ya. Itu dia. Oke, beliau menganggap bahwasanya emas ini membawa keberuntungan. Nah, sahabat keluarga muslim, ada juga bocoran nih. Karena si Puch ini takut terjadi kriminal terhadap dirinya, karena ia selalu membawa emas yang begitu besar, ia sampai menyewa bodyguard itu kurang lebih ada 5 orang yang selalu mengawal keseharian si Puch ini. Ya, itu juga tuh. Wah. Tadi sempat bertanya-tanya juga, ini apa nggak takut nih kalau dirampok ya kan di dirampok jalan? kan kita tidak tahu. Nah, jadi ternyata si Puch ini itu menyewa
orang, kurang lebih ada sekitar 5 orang bodyguard. Bodyguard khusus untuk mendampingi dia kemana-mana ya. Itu dia. Berarti memang orang yang memang sudah kaya duluan ya. Nah, jadi mungkin ia takut kekayaannya hilang, kejayaannya itu hilang, maka ia mendengarkan perkataan dari Feng Shui. Nah, agar untuk selalu dekat dengan emas. Nah, itu dia. Oke. Kira-kira kerjaannya apa ya? Wah, ini kok bisa menghasilkan membeli emas seberat itu ya? Itu kita belum dapat bocoran nih Ahyadi. Nah, Karena kalau kita lihat orang-orang kaya yang lain yang mungkin lebih kaya daripada beliau pun tidak melakukan tidak terpikir iya, buat untuk seperti membeli itu. emas seperti itu gitu. Nah, ini Ahyadi. Nah, sekarang problemnya adalah itu bagaimana dalam pandangan Islamnya ini Ahyadi? Oh iya baik. Kalau di dalam Islam mungkin sahabat keluarga muslim yang di rumah juga sudah tahu ya, Willy, bahwa bagi laki-laki emas itu dilarang untuk digunakan. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna hadani haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya 2 benda ini, yaitu sutra dan juga emas, haram bagi laki-laki atas laki-laki di umatku. Jadi bagi laki-laki itu dilarang menggunakan emas, memakai emas, dan juga dilarang menggunakan sutra. Nah, lantas ada yang bertanya bagaimana dengan kisah seorang sahabat yang hidungnya emas? Pernah dengar nggak, Wil? Wah, ini sepertinya baru pertama kali dengar. Nah, itu dia. Bagaimana ceritanya? Jadi ada seorang sahabat Nabi, ya, saya lupa namanya siapa. Beliau pada saat perperangan hidung beliau terpotong. Wow, kecelakaan dalam perang ya? Ya, lantas orang yang sahabat Nabi tersebut mengganti hidungnya dengan hidung palsu yang terbuat dari perak. Namun penyakit yang di hidungnya, mungkin bekas lukanya makin memburuk. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menggantinya dengan emas. Nah, ini ada pengecualian dalam hal ini. Kalau dikatakan para ulama, ini menjadi pengecualian. Namun bagi kita tetap pada hukum asal kita dilarang untuk menggunakan emas seperti itu. Khususnya laki-laki ya, khusus laki-laki. Kalau kita lihat mungkin saudara-saudara kita pakai kalung emas, cincin emas, ya mungkin sahabat keluarga muslim yang sudah tahu ya bisa menasihatinya. Gitu. Dan juga dari minum gelasnya ya. Gelasnya tadi dari bejana emas. Bejananya juga dari emas. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian minum dan juga makan dari bejana yang terbuat dari perak ataupun emas. Barang siapa yang makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas, maka dia tidak akan minum dan makan dengan menggunakan bejana emas di surga nanti, di akhirat. Jadi barang siapa yang menggunakan kedua barang tersebut di dunia, maka dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Nah, di hadis yang lain juga Nabi pernah bersabda, janganlah kalian minum dan makan dari bejana ataupun gelas yang terbuat dari emas ataupun perak, karena hal tersebut adalah milik orang kafir ataupun untuk orang kafir ketika di dunia. Nah, jadi di sini ada hadis yang melarang kita untuk menggunakan bejana piring ya mungkin ya, piring ataupun gelas itu yang terbuat dari emas. Gitu. Dan lagian ini bisa dikatakan apa ya? Kalau dari segi keyakinan pun sih sebenarnya sudah salah juga. Feng Shui itu bertolak belakang dengan keyakinan kita di dalam Islam, bahwasanya hal-hal tersebut tentu tidak ada hubungannya dengan apa ya, keberuntungan, dengan rezeki dan lain sebagainya, seperti itu. Unik ya? Unik. Untuk video pertama kita pada kesempatan kali ini sangat unik sekali ya, Ahyadi ya. Dan sudah Ahyadi jelaskan, mungkin barangkali sahabat keluarga muslim ada juga yang sudah paham ya barangkali ya. Nah, bagi yang mungkin pertama kali mendengar juga, nah mungkin bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Amin. Iya. Baiklah, Masya Allah Ahyadi ya, penjelasannya sudah jelas sekali nih tentang pria atau laki-laki yang menggunakan emas nih sahabat keluarga muslim. Jadi barangkali yang sedang menonton ini pakai cincin emas sudah bisa dilepas. sudah bisa dilepas. Ya, jadi barangkali bagi Anda sahabat keluarga muslim yang seorang laki-laki, Anda merasa Anda laki-laki ya. Kemudian Anda memakai cincin yang terbuat dari emas, mungkin barangkali kalung ya, itu mungkin bisa segera
lepaskan. Diberikan sama istri. Ya, boleh. Kalau yang punya sudah punya istri, kalau itu belum, lebih baik ya. Ya, pastinya. Kalau belum, ya mungkin bisa kepada orang tuanya. Ya. Baiklah, sahabat keluarga muslim, sangat menarik sekali dan tentunya kami akan kita harus jeda terlebih dahulu. Nah, kami akan kembali lagi tentunya dengan video yang lain dan mudah-mudahan ini lebih menarik dari video ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salam TV.